Yo, what's up fam, it's your boy Kipi. Dan ya, seperti yang gue bilang kemarin, pada minggu kemarin gue seharusnya bikin video ini di hari Kamis. Gue upload video ini di hari Kamis. Tapi ya, kalau kalian lihat stories gue disitu bilang bahwa minggu ini gue lagi lumayan rada padat. Jadi gue gak bisa bikin video karena pulangnya itu gue udah capek. Bahkan hari ini ketika gue membuat video ini, gue masih dalam keadaan kurang sehat. Jadi yang mau gue bahas kali ini adalah which is better, cas internal langsung ke sini atau cas eksternal, yaitu pakai charger baterai gini. Dan kalau kalian nanya which is better, sebenarnya menurut gua dua-duanya nggak masalah sih, lo mau ngecas via mod atau via charger eksternal. Cuma gua lebih merekomendasikan kalian ngecas eksternal. Kenapa? Karena setiap lo membeli sebuah vaporizer, lo pasti bakal dikasih kabelnya buat ngupdate software si chip yang tertanam di dalam mod vaporizer lu. Dan kabel ini pun bisa buat ngecas mod. Kalau buat mod-mod yang udah dibilang era baru, hampir semuanya itu udah support buat ngecas langsung ke mod, charge langsung via mod atau charge internal. Tapi yang jadi permasalahan adalah mereka hanya memberi kabelnya, nggak memberi palconnya, palcon chargernya. Jadi mau nggak mau kita harus pakai palcon charger kita sendiri. Nah, yang namanya lu cas internal, si chip ini pasti punya batas maksimal ampere yang bisa mereka tahan, ampere atau volt gitu, ampere atau volt yang mereka bisa tahan di chipnya ini, yang chipnya bisa tahan. Nah, jadi pertanyaan gua, apakah palcon kayak gini itu kan pasti ampere beda-beda, ada yang 1 ampere, ada yang 2 ampere, ada yang 0,5 ampere, dan yang lain-lainnya. Dan setiap ampere itu hitungan voltnya pasti gue yakin beda-beda. Mungkin ya, buat kalian yang anak listrik mungkin ngerti kayak beginian. Dan yang gue takutkan adalah si palcon charger ini itu ampernya melebihi batas maksimal yang bisa diterima oleh mod lu. Ngecasnya cepet, cuma lama-lama mod lu pun chipnya nggak akan sanggup dan akhirnya rusak. Dan yang gue dengar juga, ini sih yang gue dengar ya, gue nggak tahu benar apa enggak, katanya port USB ini tuh USB female kalau nggak salah. Jadi dia tuh kalau misalkan kita nggak hati-hati nyolok nyabutnya, itu tuh lama-lama si port ini tuh bisa rusak. Dan kalau udah rusak, untuk baterai tanam kayak begini tuh nggak akan bisa dicas lagi. Mau nggak mau lo harus ganti si USB female ini katanya sih. Terus buat gue godaan yang kedua kalau lo ngecas internal, ini sih gue nggak tahu cuma berlaku di Rabox apa gimana, tapi you can see this guys, you need to see this. Ketika gue lagi ngecas mod ini, gini nih kalau liquid udah basah. As you can see, dalam keadaan ngecas, gue masih bisa pakai modnya. Itu artinya, ya kayak HP lu lah. Lu cas sambil lu mainin terus-terusan, lama-lama baterainya bocor. Kalau baterainya udah bocor, ya bentar-bentar ngecas, bentar-bentar ngecas. Bete nggak sih? Bete kan? Nah, itu alasannya gue merekomendasikan kalian untuk ngecas di chargeran yang kayak gini atau charger eksternal. Nah, makanya itu gue merekomendasikan kalian make charger yang kayak begini. Sebenarnya masih banyak lagi masalah yang lain, cuma yang paling umum tuh yang itu. Apakah ampere si pala charger baterai ini sesuai dengan batas maksimalnya dia atau enggak, atau lebih atau kurang. Kalau kurang sih menurut gue nggak masalah ya, cuma paling ngecasnya agak lama. Kalau misalkan ngepas sama batas maksimal, ya menurut gue nggak masalah. Tapi kalau lebih, itu yang jadi permasalahan. Apakah mod lu ini sanggup terus-terusan? Jadi tuh ibaratkan lo cuma sanggup lari 5 putaran, tapi lo selalu maksain 8-10 putaran. Lama-lama lo pun akan kecapean, lama-lama lo pun akan lelah. Sudah lelah lo bakal sakit, dan dari sakit itu ya akibatnya bisa fatal men. Dari yang lo niatnya olahraga biar sehat, jadinya lo olahraga tuh malah nyakitin diri lo sendiri gitu, bukannya sehat. Seperti yang kita tahu juga, ada beberapa vape yang emang didesain untuk di charge langsung via mod atau charge internal, atau ya bisa dibilang built-in battery. Dan menurut gua kalau modnya emang udah harus langsung dicas ke sini, gue yakin sih chipnya emang udah di prepare buat dicas langsung ke modnya. Cuma ya just for case, buat jaga-jaga aja, lo harus lebih apik lagi ngurusin modnya. Dalam artian ngomongin masalah charge, kemana-mana lo usahain bawa kabel yang dari si ini nih, dari si mod itu. Kenapa lo harus bawa kabel yang dari si mod itu? Karena kalau menurut gue sih ya, gue pernah bandingin charger kayak beginian, charger yang emang dari HP atau dari apa,
yang original itu bakal beda sama kabel charger yang 10 ribuan kayak gini. Kenapa? Ya dari harga aja udah beda, original sama nggak original. Jadi kan si Falcon itu dia kecolok ke stop kontak, dimana artinya dia mendapatkan sebuah tenaga, sebuah power untuk ditransfer ke baterai ini, ke baterai vaporizer lo ini. Dan ini adalah media, apa sih, media kayak media transfernya lah. Ini tuh media transfernya, men. Kalau lu pakai yang abal-abal kayak gini, ya kita nggak tahu kan ini kabel quality-nya gimana dan sebagainya. Dan in the end, itu bisa ngerusakin mood lu juga. Jadi usahakan bawa kabelnya. Terus yang kedua, kalau kalian mau pakai pala charger, selalu lihat-lihat charger yang kalian pakai, kayak ampernya berapa, voltnya berapa, dan yang lain-lainnya. Gue sih mending ngecas rada lama tapi safe daripada gue ngecas cepat pakai pala charger yang 2 ampere, sedangkan mod lu cuma kuatnya nahan 1 ampere dan akhirnya mod lu ini cepat rusak. Ya gue mending lama tapi safe daripada cepat tapi ngerusak. Gue rekomendasikan juga buat kalian yang udah kepalang beli mod yang built-in battery, setiap kalian nyolok kayak gini, itu jangan gasrak, men. Gue tahu kasar itu enak, tapi ya jangan terlalu kasar juga sih. Itu bisa nyakitin orang loh. Kalian tuh nyabut jangan kayak langsung tak, tak, tak. Pelan-pelan aja, men. Pelan-pelan. Kan kalau malam pertama buru-buru juga nggak enak kan. Dan kalau built-in battery gini, gue lebih merekomendasikan ke kalian, sama sih ini juga, ya mending langsung dicas. Cas sebelum habis dan cabut ketika sudah penuh. Dan pasti ada indikatornya. Kalau misalkan baterai vape kalian ini udah penuh. Dan menurut gua buat beli charger kayak gini sekarang tuh udah gak mahal, men. Ini aja FS Soda tuh sekarang harganya cuma 110.000. Pokoknya 90 sampai 100 ribuan lah. Dan sekarang juga ada banyak sih charger bagus yang menurut gua ya worth to buy buat kantong pelajar atau kantong anak kuliahan atau kantong pengangguran. Sekarang charger tuh yang 90 ribuan juga ada sih yang bagus, tapi ya lo harus pilih-pilih aja, lo harus tahu ampere dan segala macamnya. Jangan sampai lo beli yang ampere gede, voltnya gede, ngecasnya cepet, fast charging, cuma si baterai kagak siap dan ujungannya itu mengakibatkan baterai kalian rusak. So, ya guys, by the way, kalau kalian yang emang nyari-nyari charger kayak begini yang rada murah, gua sampai hari ini baru bisa ngerekomenin 3 merek yang emang menurut gue bagus. Yang pertama adalah X-Star MC2, itu 2 slot, harganya 90 sampai 120 ribu. Yang kedua adalah FS Soda. FS Soda ini 90 sampai 120-an juga kalau nggak salah. Dan yang ketiga adalah, ini semuanya yang gue sebutin 2 slot ya, Nightcore i2. Nightcore i2 itu buat gue udah lumayan bagus kok. 3 charger itu udah lumayan bagus dan menunjang buat baterai vape kalian. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue bahas kali ini mengenai masalah charge internal atau charge eksternal, which is better. Semuanya balik lagi ke kalian. Yang penting rawat vape kalian seapik mungkin. Kenapa? Soalnya ya seperti yang kita tahu, vaporizer itu nggak murah dan belinya itu pakai uang bukan pakai daun. Ya daripada kalian buang-buang duit gitu kan, ya mending kalian rawat aja. Jadi one device for life gitu. Jadi satu device ini bisa kepake sampai nanti beberapa tahun ke depan. Jadi ya begitulah. By the way, kalau kalian tahu masalah-masalah lain kenapa charge eksternal lebih baik daripada charge internal, kalian bisa coret-coret di bawah. Mungkin di sini posisi gua nggak mengetahui segalanya. Gua hanya mengetahui poin-poin yang nggak terlalu ribet buat didengar sama orang-orang yang mungkin bisa dibilang baru banget nge-vape. Jadi posisi gue di sini sebagai YouTuber vaping adalah mengenalkan kepada kalian. Jadi gue nggak mau ngejelasin kalian yang ribet-ribet. Gue nggak mau ngejelasin kalian yang ribet-ribet. Jadi gue jelasin poin-poin yang emang gampang diserap buat orang-orang yang baru mau nge-vape. Itu alasannya beberapa penjelasan gue itu terlalu simple dan bahkan masih ada masalah-masalah rumit lainnya yang nggak gue sebutin. Karena ini masih step pengenalan. Karena di sini gue lebih ke introduce ke kalian. Jadi mungkin kalian yang baru banget nge-vape nih, kalian yang baru banget nge-vape, mungkin kalian nanya-nanya, ini kan bisa dicas langsung ke mod bang, kenapa harus beli charger kayak gini? Nah itu tadi alasannya tadi gue jelasin tuh kenapa. Jadi gue mendingan bikin video yang emang bisa dibilang gampang diserap dulu sama kalian, ketimbang gue bikin video yang ribet ngejelasin karena ini tuh tenaganya ini ke si A, ke si B, bla 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 bla, tapi kalian malah nggak ngerti. Karena tujuan gue membuat video ini adalah lebih memberikan info kepada kalian, walaupun secara nggak lengkap,
tapi gue menyampaikan poin-poin yang gue ingin sampaikan. Dan syukur-syukur kalian bisa nangkep apa yang gue omongin. So, ya guys, sekali lagi gue minta maaf banget atas ketelatan ini. Nama gue Leo Kumara Putra, and always be fams, always be my fams. I'm out of here. By the way, sorry ya, gue suara lagi nggak bisa ini karena badan gue lemes banget. Gue jadi nggak bisa se-fresh biasanya.